untuk suami dikasih nanti kebetulan dosen pengampunya saya ya Bapak Ibu. Nanti untuk suami dikasih, jadi tujuannya dari mata kuliah ini nanti Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa akan mengetahui bagaimana nasib obat yang ada di dalam tubuh, serta mekanisme aksi di target aksi berdasarkan kelas terapinya. Kemudian untuk kriteria dari penilaian, nanti kriteria penilaiannya seperti ini ya, ada nilai akhirnya atau nilai yang harus bulat ya, biasanya nilainya itu nanti 4 atau 3 seperti itu. Terus ini nanti terdiri dari ada nilai tugas, ada proyek, seperti tes, kalau misalkan dalam praktikum. Kemudian juga ada nilai ujian semester, nilai ujian akhir semester begitu. Biasanya tes UAS atau langsung berarti kalau saya jadi memang masih ini kalau masih adaptasi jadi nanti langsung ke UAS gitu. Kemudian nanti bahan untuk pembacaannya seperti ini Bapak Ibu. Nilai akhirnya ada angka 4, 3, 2, 1 gitu. Kalau 1 ini biasanya kalau memang sama sekali tidak mengikuti perkuliahan jadi tidak bisa mengikuti UAS biasanya seperti itu caranya. Kelihatannya ini rencana perkuliahan dari yang reguler beberapa nanti harus kita ini ya kita singkat kita adaptasikan untuk khusus. Jadi nanti akan mempelajari teman-teman yang memeditasi hal-hal yang berkaitan dalam suami ini bisa jadi ini ya topik bahasa kemudian saja bisa satu. Kemudian bagaimana teknik penilaian suami adaptasi suami dikasih bebas terbatas suami dikasih dan farmakolognya bagaimana suami dikasih terbatas bagaimana nanti terapi farmakolognya jadi suami dikasih flu suami dikasih jerawat ada surat luka bakar kemudian ada juga nanti kita bahas tentang bagaimana masalah-masalah dalam suami dikasih kemudian ada peran tenaga teknis kefarmasian juga dalam pelayanan suami dikasih Bapak Ibu sekalian sudah ini ya penilaian mungkin kalau saran Bapak saya berikan untuk presentasi apakah benar nanti Bapak Ibu? Nanti sampai istilahnya begini untuk presentasi jadi sama halnya juga kita melakukan itu untuk ini Bapak Ibu memaparkan bagaimana hasil diskusinya kita
kalau self care itu kan yang diiklankan Agnes itu fresh care. Jadi kalau suami dikasih menggunakan self care, jadi istilahnya untuk ini ya, untuk diri kita sendiri, untuk diri sendiri. Jadi kita mencoba untuk mengatasi bagaimana keluhan yang ada pada diri kita sendiri, keluhan suatu penyakit, penyakit dalam artian adalah gejala penyakit, tapi gejalanya lebih ke gejala yang ringan. Jadi dengan menggunakan obat-obat OTC. Di sini on the counter ya, yang ada di rak-rak depan apotek biasanya seperti itu. Dan juga dengan menggunakan obat-obat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Begitu obatnya adalah dalam bentuk obat keras. Begitu obat keras bukan dalam obat yang berbentuk tablet keras, bukan ya Bapak Ibu, tetapi obat keras yang harus ini ya penggunaannya harus diawasi dan biasanya harus dengan resep dokter. Tapi karena ini maksudnya suatu medikasi atau obat wajib apotek, memang dia suatu obat keras, tapi boleh diserahkan tanpa resep dokter. Kemudian saya lanjutkan untuk definisi swamedikasi. Swamedikasi ini adalah definisinya pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh individu termasuk obat herbal, obat tradisional untuk mengobati penyakit gejala yang dapat dikenali oleh diri sendiri. Kemudian upaya untuk mengobati diri sendiri ini biasanya mengatasi keluhan dan penyakit yang ringan seperti demam, nyeri, batuk, dan sebagainya. Ini masuk ke dalam bagian dari Undang-Undang Kesehatan RI tahun 2007. Kemudian saya lanjutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan pentingnya self care dan swamedikasi. Ini yaitu yang pertama adalah faktor sosioekonomi atau sosial ekonomi. Di sini nanti biasanya misalkan kalau ekonomi menengah ke bawah, nah nanti obat-obat yang diberikan misalkan obat-obat yang dengan harga yang relatif terjangkau kalau untuk swamedikasi. Kemudian ada gaya hidup juga, misalkan gaya hidupnya misalkan di sini lebih ke penggunaan obat misalkan obat bebas yang sesuai dengan yang biasanya diiklan misalkan jadi gaya hidup. Kemudian aksesibilitas itu hanya akses ya, sehingga menyebabkan orang-orang ini lebih atau konsumen ini lebih memilih untuk swamedikasi. Jadi adanya akses yang bebas dalam suatu pelayanan kesehatan seperti itu. Terus ketersediaan obat baru atau ketersediaan produk baru di sini untuk ketersediaan produk baru misalkan ini juga bisa berdasarkan dari marketing ya, dari iklan ya, mungkin iklan yang ada di TV, iklan yang ada di radio seperti itu ya. Jadi nanti konsumen atau pasien akan memilih bagaimana untuk mengobati dirinya sendiri. Adanya reformasi di sektor kesehatan, misalkan terkait dengan pemberian informasi, misalkan seperti itu ya. Jadi keuntungan dan resiko potensial dari swamedikasi. Jadi keuntungannya ini upaya peningkatan akses pengobatan mandiri dari pasien. Jadi pasien ini bisa mengakses atau adanya keluhan ringan dari kemudian adanya peran aktif pasien dalam perawatan kesehatannya sendiri yang lebih baik berdasarkan keterangan informasi dokter dan jadi peran aktif ya
pengobatannya sendiri gitu. Jadi tetapi ini berdasarkan dari keterampilan atau informasi dari dokter atau apoteker. Jadi maksudnya di sini farmasis dalam artian apoteker di sini juga berperan dalam memberikan informasi gitu. Tapi di sini juga kita harus tetap menghormati hak pasien dalam ini ya, hak pasien dalam memberikan keputusan terkait dengan pengobatannya sendiri. Kemudian adanya pengurangan atau setidaknya dioptimalkan ya beban pemerintah karena pengeluaran biaya kesehatan terkait dengan perawatan kondisinya. Ini dari pemerintah mungkin kalau dalam hal mungkin ini ya nanti juga mungkin di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap atau mungkin di rumah sakit seperti itu ya. Jadi kalau untuk pemenuhan suatu integrasi ini nanti biasanya di kondisi tidak perlu yang kemungkinan dia punya penyakitnya ya salah jadi menggunakan para saksi ini cara terkait dengan misalkan sendiri seperti itu yang dia rasakan, jadi kan kemudian dia tahu apakah diagnosa ini sesuai dengan penyakit yang dikeluhkan atau yang dideritanya karena tidak melalui atau tidak memeriksakan ke dokter, jadi langsung di pengobatan di pengobatan sendiri. Kemudian keterlambatan informasi medis yang dikeluarkan. Jadi adanya keterlambatan ya karena misalkan pasien ini langsung memutuskan sendiri. Kemudian mungkin jadi adanya beberapa reaksi yang mungkin merugikan tidak ada saksi yang berbahaya. Jadi ini kemungkinan terjadi adanya interaksi yang berbahaya, misalkan adanya gangguan hepat ini kan kemungkinan untuk reaksinya itu belum langsung diciptakan adanya interaksi obatnya ini atau adanya interaksi obatnya ini nanti baru akan sekali atau gejalanya atau diagnosanya baru diketahui nanti setelah beberapa waktu gitu. Terus cara pemberiannya tidak tepat dan dengan dosis yang salah karena kemudian pasiennya ini terkait dengan terapinya memiliki semacam medikasi dengan membutuhkan secara mandiri begitu bagaimana nanti pemberian obatnya tidak tepat dan dosisnya kemudian kemungkinan pilihan terapi ya kurang tepat pemberian terapi yang kurang tepat kemudian solusinya adanya yang parah jadi itu tadi sesuatu belum dijumpai saat ini ya itu interaksi obatnya seperti misalkan gangguan hepar atau misalkan gangguan-gangguan yang mungkin akan timbul setelah beberapa hari atau beberapa jangka waktunya beberapa berikutnya atau beberapa tahun berikutnya itu tadi kan karena belum terdeteksi ya jadi terdeteksinya adalah nanti. Kemudian adanya resiko ketergantungan dan penyalahgunaan. Jadi karena sudah biasa memenuhi kebutuhan atau kebutuhan untuk terapinya ini ya jadi biasa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi nanti kemungkinan obatnya tidak sesuai dosisnya atau kemungkinan jadi nanti ada juga
juga akan timbul resiko ketergantungan dan adanya juga penyalahgunaan. Kemudian swamedikasi yang bertanggung jawab. Swamedikasi yang bertanggung jawab ini membutuhkan produk obat yang sudah terbukti keamanan khasiat dan kualitasnya. Jadi swamedikasi yang bertanggung jawab ini kita harus menjamin kalau produk obatnya ini harus terbukti aman, berkhasiat dan kualitasnya juga baik. Jadi ini biasanya obat-obat yang sudah ada atau yang ada di apotek, yang di situ ada suatu farmasis, yang di situ nanti kemungkinan atau sudah dijamin untuk keamanan khasiatnya dan kualitasnya sudah baik karena diperoleh dari apotek, bukan diperoleh dari mungkin dari toko ini ya, toko kelontong seperti itu ya. Jadi kan tidak terjamin bagaimana keamanan khasiat dan kualitasnya. Kemudian untuk obat-obat yang digunakan ini adalah yang diindikasikan untuk kondisi yang dapat dikenali sendiri. Jadi untuk beberapa kondisi kronis atau berulang ini harus ada diagnosis medis dulu ya di awalnya. Dalam semua kasus obat-obatan ini harus dirancang khusus untuk tujuan tersebut dan akan membutuhkan dosis dan bentuk sediaan yang sesuai. Kemudian ini peran farmasis atau peran kita ya sebagai farmasis dalam suatu medikasi. Jadi kita yang memberikan informasi, memberikan edukasi. Terkait juga kita juga bisa memberikan konseling. Jadi di sini kita tetap ya menghargai hak dari konsumen tersebut atau hak dari pasien tersebut untuk memutuskan bagaimana terapi yang akan dipilih, bagaimana obat yang akan dipilih untuk pasien tersebut. Tetapi di sini kita juga harus memberikan informasi. Jadi kita memberikan pelayanan informasi, memberikan edukasi bagaimanakah obat-obat yang sekiranya sesuai. Jadi yang bisa dipertimbangkan oleh konsumennya nanti dalam suatu pelayanan swamedikasi. Kemudian penyedia obat yang berkualitas. Jadi di sini karena kita seorang farmasis kita merupakan suatu profesi. Jadi perbedaannya kita dengan pekerjaan lain ya karena kita suatu profesi dalam hal ini kita sudah kalau sudah lulus ya seperti itu nanti kita akan mengucapkan sumpah di sini dalam sumpah nanti yang akan membedakan ya kita karena kita suatu profesi atau kita suatu tenaga ahli yang profesional seperti itu ya profesional kita memiliki ilmu, kita memiliki pengetahuan dan juga selain itu kita juga memiliki keahlian di situ ya keahlian. Kemudian dalam hal ini nanti biasanya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi kita harus melakukan sumpah ya atau sumpah jabatan atau sumpah ini ya sumpah jabatan sumpah tenaga kesehatan ya di situ. Nah, di sini kita nanti juga disumpah nah, di situ untuk sumpah kita di situ kita harus istilahnya kita harus bekerja dengan sebaiknya ya sebaik mungkin karena kita disumpah nah kita harus menyediakan obat ya yang berkualitas. Kita juga bisa sebagai trainer dan supervisor. Jadi kita bisa memberikan ini ya maksudnya trainer ini kita bisa memberikan info dalam artian trainer ini kan kita membagikan informasi atau ilmu seperti itu ya. Jadi di sini kita juga kolaborasi dari trainer dan komunikator itu ya kolaborator itu tadi. Kemudian kita juga bisa sebagai promotor kesehatan. Sebagai promotor kesehatan di sini itu bisa melakukan promosi kesehatan. Okay. Promosi kesehatan dalam artian kita ada informasi kesehatan yang lainnya atau kita bisa mempromosikan bagaimana perkembangan pengobatan misalkan seperti itu. Kita juga bisa menginformasikan ya misalkan di situ. Terus selanjutnya tanggung jawab farmasis dalam mewujudkan swamedikasi yang bertanggung
jawab. Jadi yang pertama, memberikan nasihat dan informasi yang benar, cukup dan objektif tentang swamedikasi dan semua produk yang tersedia untuk swamedikasi. Kemudian yang kedua, merekomendasikan kepada pasien agar segera mencari nasihat medis yang diperlukan apabila dipertimbangkan swamedikasi yang tidak mencukupi. Jadi swamedikasi ini terkait dengan pengobatan mandiri, pengobatan yang dipilih oleh konsumen atau pasien ini tidak bisa berlangsung secara lama. Jadi apabila nanti terkait dengan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh atau malah justru gejalanya semakin parah, nah ini tidak cukup hanya untuk swamedikasi saja, tetapi di sini kita juga harus mencari atau mencari nasihat medis ya terkait dengan kita ke dokter itu. Kemudian memberikan laporan kepada lembaga pemerintah yang berwenang dan untuk menginformasikan kepada produsen obat yang bersangkutan mengenai efek yang tidak dikehendaki atau adverse reaction yang terjadi pada pasien yang menggunakan obat tersebut dalam swamedikasi. Ini terkait dengan meso monitoring efek samping obat. Jadi bisa kita laporkan efek samping obat yang kemungkinan timbul. Jadi yang kemungkinan muncul atau ditimbulkan pada pasien ya atau konsumen karena mungkin terkait individual ya atau bisa juga terkait dengan efek yang ditimbulkan ya efek samping yang muncul atau yang ditimbulkan di beberapa konsumen. Jadi tidak di individual satu konsumen saja, bisa terkait kelompok konsumen atau beberapa konsumen atau beberapa pasien. Kemudian yang keempat adalah mendorong anggota masyarakat agar memperlakukan obat sebagai produk khusus yang harus dipergunakan dan disimpan secara hati-hati dan tidak boleh dipergunakan tanpa indikasi yang jelas. Jadi di sini terkait dengan obat-obat keras begitu ya, karena untuk swamedikasi ini yang digunakan adalah obat keras ya, obat keras atau obat wajib apotek. Di situ masuk obat-obat keras. Jadi walaupun tanpa resep dokter, tapi harus kita informasikan atau kita informasikan, kita informasikan kepada masyarakat ya, agar dipergunakan secara hati-hati, baik itu dalam penyimpanannya ya, terus juga dalam indikasi yang tidak jelas. Kemudian prosedur tetap swamedikasi, jadi patient assessment. Ini nanti kita mendengarkan keluhan pasien. Jadi keluhan pasiennya kita dengarkan dulu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita menggali informasi dari pasien. Jadi tempat timbulnya gejala penyakit ya di mana, kemudian seperti apa gejala penyakitnya, kapan mulai timbulnya gejala, dan apa yang menjadi pencetusnya. Kemudian sudah berapa lama gejalanya ini dirasakan, kemudian ada tidaknya gejala penyertanya, kemudian pengobatan yang sebelumnya sudah dilakukan itu apa saja. Jadi bisa kita pertimbangkan. Setelah kita asesmen, kemudian kita rekomendasikan. Rekomendasikan ini kita pilihkan obat sesuai dengan kerasionalannya. Jadi tetap kita perhatikan ya kerasionalan obatnya. Kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari pasien. Kemudian kita pilihkan dulu dengan menggunakan obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Setelah itu nanti baru kita informasikan obat. Jadi untuk informasi obatnya kita memberikan informasi obat, ini nama obatnya, tujuan pengobatannya, bagaimana cara pemakaiannya, lama pengobatannya, kemudian efek samping yang mungkin timbul, serta hal-hal lain yang harus dilakukan maupun yang harus dihindari oleh pasien dalam menunjang pengobatan. Jadi selain kita menginformasikan terkait dengan obat ya, kita juga menyampaikan juga terapi atau terapi-terapi non obat atau terapi non farmakologi. Jadi dalam hal ini misalkan makanan yang harus dihindari ataupun misalnya hal-hal yang harus dihindari itu apa saja dalam pasien meminum atau pasien dalam pengobatannya. Kemudian mendokumentasikan data pelayanan swamedikasi yang telah dilakukan. Jadi sebagai bukti ya bisa kita dokumentasikan atau bisa juga
dalam administrasi pelayanan. Jadi karena di apotek ini ada administrasi terkait keuangan ya, ada juga administrasi terkait pelayanan. Misalkan ini ya mendokumentasikan pelayanan swamedikasi, bisa juga kita mendokumentasikan tadi mungkin efek samping obat atau meso yang monitoring efek samping obat ya yang kemungkinan bisa ditimbulkan. Ini sesuai dengan petunjuk teknis pelayanan standar kepelayanan kefarmasian di apotek tahun 2008. Jadi ini protap standar pelayanan kefarmasian di apotek. Kemudian informasi obat pada praktek swamedikasi. Jadi ini nanti informasi-informasi yang bisa kita berikan ini terkait dengan nama obatnya, kemudian khasiat obatnya, bisa juga kontraindikasinya, informasi tentang kontraindikasi, bisa juga tentang efek samping dan cara mengatasi. Terus kemudian bisa kita informasikan bagaimana cara pemakaiannya, dosisnya, kemudian waktu pemakaiannya. Ada juga ini informasi yang bisa kita sampaikan, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya sewaktu minum obat. Jadi dalam meminum obat ini misalkan obatnya diminum sesudah makan atau sebelum makan atau selagi makan seperti itu ya. Terus ada hal yang harus dilakukan jika lupa memakai atau meminum obat. Ini misalkan terkait dengan obat-obat atau obat kontrasepsi seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau lupa minum atau lupa memakainya nanti bagaimana? Apakah harus diulang seperti itu ya? Misalkan terkait juga dengan obat-obat TBC misalkan, tapi obat TBC tidak dilakukan dalam swamedikasi ya, tidak diberikan ya. Jadi biasanya obat-obat kontrasepsi. Terus bagaimana terkait cara penyimpanan obat? Terkait cara penyimpanan obat misalkan di suhu harus suhu ruangan atau misalkan di suhu dingin atau di dalam lemari es atau di dalam chiller begitu ya. Jadi atau di freezer nanti bisa kita sampaikan bagaimana cara penyimpanannya. Kemudian kita sampaikan juga cara memperlakukan obat yang sisa. Jadi misalkan untuk obat-obat seperti tetes mata, seperti obat-obat dry sirup. Nah, itu nanti kalau ada sisa, kalau sudah melebihi jangka waktu, misalkan jangka waktu penyimpanan minimal atau maksimal 7 hari, tetapi sudah melampaui 7 hari, berarti harus bagaimana? Apakah dibuang atau masih bisa digunakan kembali, seperti itu ya. Terus cara membedakan obat yang masih baik dan yang sudah rusak. Jadi misalkan ada beberapa obat yang memang obat-obatnya sudah atau masih kualitasnya masih baik atau yang masih ini ya atau yang sudah rusak ya nanti bisa kita informasikan, bisa kita berikan edukasi kepada pasien bagaimana kondisi atau membedakan obat ya yang masih baik dan yang sudah dalam kondisi rusak gitu. Kemudian ini ya pada dasarnya lebih ditekankan pada informasi farmakoterapi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta pertanyaan dari pasien. Jadi intinya kita menyampaikan ya sesuai dengan informasi farmakoterapi, tetapi dalam penyampaiannya kepada pasien, dalam kita memberikan komunikasi, kita memberikan informasi, edukasinya ya yang ada ke pasien, kita juga harus menyesuaikan bahasanya ya. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa yang awam, jadi bukan bahasa yang misalkan ini nanti minumnya misalkan ibu ini ya datang dengan kondisi keluhannya nyeri, kemudian diberikan asam mefenamat. Nah, terus ditanya nanti ini Mbak minumnya berapa kali? Oh itu nanti minumnya Prorenata Bu, begitu ya kan nanti pasien akan bingung loh Prorenata ini apa begitu ya. Jadi kita harus memberikan informasi, memberikan komunikasinya ya, bahasa komunikasinya kita harus bahasa yang awam dalam artian bahasa yang bisa dipahami dari pasien atau konsumen tersebut. Kemudian terkait dengan ini ya swamedikasi penyakit atau gejala penyakit ringan ya yang dapat dilakukan atau dapat dilakukan pelayanan swamedikasi yang dapat diobati dengan suatu pelayanan swamedikasi. Ini ada batuk, ada flu, ada demam, ada nyeri, ada gastritis, ada diare, kemudian ada konstipasi,
ada penyakit kulit, ada alergi, dan ada ini ya kecacingan ya, atau nanti dengan obat-obat cacing misalkan seperti itu. Kemudian kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Jadi ini ada beberapa kriteria ya yang boleh kita serahkan ya tanpa resep dokter. Ini merujuk kepada obat wajib apotek ya, atau merujuk kepada pelayanan swamedikasi. Yang pertama adalah tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, pada anak usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Jadi kalaupun swamedikasi kita lakukan pada wanita hamil, ini harus memperhatikan hal-hal tertentu. Misalkan nanti kalau masih trimester awal, atau kita pilihkan ya obat-obat yang aman ya, yang tidak ada efek sampingnya ke janin. Kemudian untuk anak di bawah 2 tahun juga harus kita perhatikan, kita pertimbangkan. Dan untuk orang tua ya, atau geriatri yang usianya di atas 65 tahun, karena fungsi-fungsi organnya mungkin sudah menurun. Jadi bisa kita perhatikan untuk penyesuaian dosisnya. Yang kedua, tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Jadi kita pilihkan ya untuk gejala-gejala penyakitnya, terus kita lihat atau kita berikan ya obatnya yang tidak memberikan resiko pada penyakit berkelanjutan gitu. Yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi obat-obat yang boleh diberikan ya untuk medikasi ini misalkan obat-obat yang bukan dalam golongan obat injeksi seperti itu ya, karena untuk injeksi kita harus memerlukan alat khusus yang harus diberikan ya, yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Jadi pasien tidak bisa kalau mau menginjeksikan sendiri begitu ya, nanti kemungkinan akan terjadi kesalahan ya atau kekeliruan ya, nanti akan berdampak pada pengobatan pasiennya tersebut. Kemudian penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Jadi ini penggunaannya yang digunakan untuk penyakit prevalensi tinggi ini misalkan untuk penyakit-penyakit yang di situ mungkin gejalanya masih ringan. Jadi gejala ringan yang prevalensinya atau persenannya tinggi di Indonesia, yang kemungkinan sering terjadi atau yang kemungkinan terjadi pada musim-musim tertentu. Jadi misalkan dalam musim peralihan ya, musim penghujan, musim kemarau, seperti itu ya. Nah, nanti kemungkinan akan dijumpai seperti penyakit-penyakit atau mungkin gejala penyakit demam atau gejala penyakit seperti diare, seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Jadi ini rasio keamanan atau rasio khasiat keamanannya lebih tinggi ya daripada efek sampingnya. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 919 garing Menkes, kemudian garing 10 tahun 93 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Kemudian terkait dengan gejala penyakit, jadi untuk swamedikasi ini nanti bisa kita pertimbangkan ya terkait dengan gejala penyakit atau gejala penyakit yang mungkin timbul dari pasien, dari konsumennya. Kalau gejalanya ini serius, ini tidak boleh diobati sendiri, maka harus kita anjurkan untuk berobat atau kita anjurkan untuk menghubungi ke dokter atau berobat ke dokter. Yang kedua, ini biasanya kalau keluhannya tambah hebat atau tambah parah, maka pengobatannya terlambat ya. Jadi kalau misalkan serius ternyata keluhannya ini hebat, maka kemungkinan nanti kalau dilakukan swamedikasi tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan terapinya, maka pengobatannya bisa terlambat. Terus untuk gejala penyakit ringan ini boleh diobati sendiri atau swamedikasi, boleh dilakukan swamedikasi. Kalau ini ya gejalanya ringan. Terus kalau gejalanya ringan ini juga dalam praktek sehari-hari nanti batasnya ya ditentukan oleh obat-obat yang dapat dibeli secara bebas. Dapat dibeli secara bebas ini dalam artian tidak menggunakan resep dokter. Misalkan obat-obat bebas terbatas, atau bisa juga
obat keras ya dalam artian OWA, obat wajib apotek. Kemudian saya lanjutkan untuk swamedikasi untuk ibu hamil. Swamedikasi untuk ibu hamil ini untuk trimester pertama, jadi ini harus disesuaikan dengan perkembangan janinnya pada trimester ini kan semua organnya mulai terbentuk. Jadi apabila terganggu atau menimbulkan resiko besar pertumbuhannya menjadi tidak normal. Jadi begini ya, kalau kita pertimbangkan ya, kalau misalkan obatnya aman atau tidak ada resiko kepada kecacatan dan janin atau tidak ada resiko pada pertumbuhan janin menjadi tidak normal, di situ nanti bisa kita pertimbangkan untuk pemilihan obat swamedikasi. Kemudian untuk ibu hamil trimester kedua dan trimester ketiga ini kan masih dalam fase pertumbuhan. Jadi untuk fase pertumbuhan mungkin ini tingkat kerentanannya lebih kurang ya atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan trimester pertama, karena trimester pertama ini adalah fase pembentukan. Jadi lebih hati-hati dengan obat ya. Jadi meskipun mungkin di trimester kedua dan trimester ketiga ini tingkat kerentanannya lebih rendah, tetapi tetap harus kita perhatikan dengan pemilihan obat ya, obat-obat yang digunakan untuk swamedikasi pada ibu hamil. Kemudian saya lanjutkan untuk swamedikasi pada ibu menyusui. Untuk swamedikasi pada ibu menyusui, nanti obat-obatnya tertentu ini bisa didistribusikan ke ASI ya, dan kemungkinan akan terminum juga oleh bayi. Jadi beberapa obat tertentu ini bisa didistribusikan ya, atau bisa diekspresikan melalui ASI. Jadi nanti bisa juga akan terminum ya oleh bayinya. Kemudian untuk obat yang dimetabolisme di hepar dan diekskresikan lewat ginjal. Jadi ada beberapa obat yang dimetabolisme di hepar dan diekskresikan lewat ginjal. Jadi harus diperhatikan. Kemudian organ bayinya belum berkembang dengan sempurna. Jadi kalau ibu menyusui ini ya nanti bisa berefek kalau misalkan tadi ya obat-obat tertentunya bisa terdistribusikan ke ASI dan bayinya ikut meminum, nah di sini nanti akan menyebabkan dari bayinya ini belum sempurna, jadi akan mengganggu perkembangan dari bayinya. Gitu. Kemudian untuk swamedikasi terkait ibu hamil dan ibu menyusui ini tetap harus melalui konsultasi ya atau pengawasan dari apoteker, karena di sini obatnya adalah obat wajib apotek, boleh diserahkan ya tanpa resep dokter, sehingga harus ini sesuai dan harus diawasi, tetap harus melalui konsultasi ya, harus hati-hati dikonsultasikan dulu dengan apoteker. Jadi sebagian besar obat ini kan belum diketahui pengaruhnya terhadap janin gitu ya. Jadi obat-obat yang dengan resep dokter maupun yang tanpa resep dokter, pilihan untuk obat-obatnya, apalagi untuk obat swamedikasi. Untuk obat-obat yang swamedikasi yang diberikan swamedikasi atau pelayanan kepada ibu hamil dan ibu menyusui ini juga harus dipertimbangkan gitu nih, walaupun ini pakai resep dokter ataupun tidak menggunakan resep dokter tetap harus kita pertimbangkan. Di sini karena seorang farmasis ini adalah profesional ya sebagai informan obat, sehingga obat dengan resep dokter, obat tanpa resep, obat tradisional dan obat food suplemen di sini juga harus tetap dikonsultasikan lagi di farmasis. Kemudian selanjutnya adalah obat-obat yang dapat diberikan untuk swamedikasi. Ini adalah obat bebas, obat-obat bebas terbatas ya. Kemudian ada juga OWA, obat wajib apotek. Jadi obat wajib apotek ini adalah obat keras yang bisa diberikan tanpa resep dokter. Jadi ini bisa diberikan tanpa resep dokter. Obat keras yang bisa diberikan tanpa resep dokter yang bisa diberikan di apotek ya tanpa resep dokter gitu. Tapi ada batasannya, jadi tidak diberikan dalam jumlah yang besar atau yang banyak. Kemudian yang bisa diberikan juga untuk semua medikasi adalah suplemen makanan atau food supplement. Kemudian ini adalah contoh ya, contoh obat wajib apotek. Ini contoh obat keras yang bisa diberikan oleh apoteker kepada pasien ya tanpa resep dokter.
Ini misalkan contoh obatnya adalah asam mefenamate, biasanya diindikasikan untuk analgesik dan antiinflamasi. Jadi jumlah yang boleh diberikan ini hanya maksimal 10 tablet atau 1 strip. Jadi obatnya bisa diberikan ke pasien ya tanpa resep dokter, tapi ada pembatasan jumlahnya gitu ya. Jumlahnya misalkan hanya 10 tablet atau hanya 1 strip gitu ya. Terus ada misalkan hidrokortison salep, ini untuk anti alergi topikal. Jadi hanya topikal ya yang diberikan atau yang dioleskan di kulit atau yang dioleskan di bagian yang mengalami atau di bagian yang ada alerginya, seperti itu ya, dioleskan topikal. Nah, ini jumlah yang boleh diberikan adalah hanya 1 tube, jadi tidak boleh diberikan terlalu banyak gitu ya. Terus ada juga misalkan obat KB. Obat KB ini sebagai anti fertilitas. Jadi anti fertilitas untuk KB-nya ini ya. Di sini yang boleh diberikan hanya 1 siklus saja atau 28 hari. Biasanya nanti 1 strip ya. 1 strip saja misalkan seperti itu. Kemudian obat wajib apotek selanjutnya, nah ini untuk ketentuan penyerahannya, jadi wajib melakukan pencatatan ya. Jadi harus tetap kita catat ya untuk penyerahan obat wajib apotek. Jadi kita gunakan untuk dokumentasi. Jadi karena di apotek ini ada dokumentasi tadi, ada dokumentasi, ada pencatatan ya dalam hal administrasi keuangan dan ada juga administrasi pelayanan. Administrasi pelayanan ini nanti adalah terkait dengan ini pencatatan ya, pencatatan atau pencatatan dari misalkan medical record pasien, misalkan seperti itu. Ada juga mungkin pencatatan tentang data-data pasien yang dilakukan swamedikasi, misalkan seperti itu. Jadi ada buktinya kita melakukan swamedikasi, ada buktinya pencatatannya kita saat melakukan swamedikasi. Mungkin data pasien, nama, alamat, begitu ya, jadi bisa kita sertakan karena di sini ada